Kaesang Pangarep, profil, biografi, dan fakta terkini. Sosok Kaesang Pangarep mulai mencuat ke publik setelah Joko Widodo resmi menjadi Presiden RI ke-7. Tentu memiliki ayah yang menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Itu juga membuat publik tak mau mengenal Kaesang sebagai salah satu penghuni Istana Negara. Nama Kaesang Pangarep perlahan terpisah dari isu politik dan kenegaraan karena mulai menekuni dunia bisnis dan hiburan digital. Selain membuat vlog dengan konten ringan ala anak muda, Kaesang juga mulai merambah bisnis kuliner seperti yang dilakukan oleh sang kakak, Gibran Rakabuming Raka. Hingga saat ini Kaesang Pangarep sukses menjadi pengusaha dengan lini bisnis yang menggurita di seantero Indonesia. Tak ayal kesuksesan ini menjadikan Kaesang menjadi pebisnis muda yang layak dijadikan teladan dalam bisnis di era digital ini. Lalu, bagaimana kisah suksesnya secara lebih lengkap? Saya sudah merangkumnya untuk kamu. Biodata Kaesang Pangarep. Kaesang Pangarep lahir 25 Desember 1994 di Surakarta dari pasangan Joko Widodo dan Iriana. Kaesang memiliki 2 saudara kandung yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kahiyang Ayu. Menurut sang ayah, nama Kaesang berarti dialah dan Pangarep berarti pemimpin. Sejak kecil, Kaesang Pangarep tinggal di Solo dan mengenyam pendidikan di SD Negeri 16 Mangkubumen Kidul, Laweyan, Solo. Setelah menamatkan sekolah menengah pertama, Kaesang melanjutkan pendidikan di Anglo Chinese School International dengan program studi internasional Bacalaureate. Setelah lulus, ia melanjutkan kuliah di Singapore University of Social Sciences dan jurusan Kaesang adalah pemasaran dengan konsentrasi bidang komunikasi. Biografi Kaesang Pangarep. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, hubungan Kaesang Pangarep dengan kakak laki-laki, Gibran dan kakak perempuan, Kahiyang terbilang sangat akrab. Terkadang sangat akrab pada kondisi tertentu, tetapi tak akur karena jarang bertemu. Yang berbeda membuat Kaesang dan 2 saudaranya jarang menghabiskan waktu bersama, tapi juga tidak berarti acuh satu sama lain. Kaesang lebih suka menjadi anak rumahan dan tidur, sedangkan Gibran suka bermain game dan komputer. Sementara Kahiyang lebih suka bermain di sawah. Hobi yang berbeda ini membuat hubungannya terbilang baik-baik saja meski tidak terlalu erat. Namun, Kaesang lebih dekat dengan Kahiyang Ayu karena memiliki kesukaan bermain di pantai. Lulus dari Anglo Chinese School International setelah menempuh pendidikan setingkat SMA, di Anglo Chinese School International selama 6 tahun. Kaesang lulus pada Jumat, 21 November 2014. Acara wisuda tersebut dihadiri oleh Joko Widodo yang pada saat itu sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah lulus, Kaesang tetap berada di Singapura untuk melanjutkan kuliah di University of Social Sciences dan lulus pada 9 Oktober 2019. Saat wisuda, Kaesang mendapatkan penghargaan bidang wirausaha karena sudah memulai beberapa usaha selama masih berada di tingkat menengah dan pendidikan tinggi. Uniknya selama menempuh pendidikan di Singapura, tidak ada yang mengetahui jika Kaesang adalah putra Presiden Indonesia dan mulai terkuak saat temannya membaca berita tentang Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Hobi Kaesang yang diketahui publik adalah mengolah badannya hingga membentuk otot dan postur tubuh yang bugar. Dia sering memposting foto sedang berolahraga di akun media sosial dan seiring berjalan waktu postur tubuh Kaesang Pangarep pun berubah dari kurus menjadi lebih berisi. Fans JKT48 berbeda dengan sang ayah yang suka mendengarkan musik keras. Kaesang Pangarep lebih suka musik pop dan juga girl band. Diketahui bahwa Kaesang dan Gibran sangat menyukai grup musik JKT48, terutama member bernama Melody Bahkan beberapa kali mereka menampilkan rasa suka terhadap grup musik tersebut di acara televisi. Aktif di media sosial. Tak seperti putra presiden dan pejabat publik pada umumnya, Kaesang Pangarep sering bercanda dan berkomentar ringan tentang hal-hal terbaru di media sosial dan juga berkaitan dengan kehidupan pribadinya.
menjadi salah satu penghuni istana negara tak lepas dari sorotan publik seluruh masyarakat Indonesia. Namun Kaisang sering menimpali celotehan miring dengan candaan yang membuat karakter Kaisang Pangarep yang santai membuat suasana menjadi cair. Kaisang sering berinteraksi dengan masyarakat melalui akun Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Bahkan kanal Kaisang Pangarep YouTube sudah memiliki 1 juta pengikut. Kamu bisa mengikuti Kaisang Pangarep IG @kasang. Bisnis menggurita. Iklim bisnis di dalam lingkungan keluarga yang kental membuat Kaisang memiliki naluri wirausaha yang juga kuat seperti ayah dan kakaknya. Hal ini ditunjang dengan pendidikan akademis yang berkaitan dengan marketing dan komunikasi. Tak heran jika saat ini Kaisang sukses mengembangkan usaha di bidang kuliner dan juga beberapa produk turunannya. Saat ini ada banyak bisnis kuliner yang sedang dikembangkan oleh Kaisang dan menuai respon positif dari masyarakat dan pelanggan. Bahkan setiap bulan selalu menambah cabang untuk memperluas pasar ke seluruh Indonesia. Berikut ini beberapa bisnis Kaisang yang membuatnya menjadi pebisnis muda yang sukses dan tentu saja berbahaya. Sang Pisang Yin Kengkring. Sang Pisang adalah usaha kuliner jajanan ringan yang sudah dirintis sejak 2017 dan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Gerai Sang Pisang mulai berekspansi di kota-kota besar di Indonesia dan terus membuka cabang. Setiap 6 bulan sekali, Sang Pisang selalu mengeluarkan varian baru untuk terus mempertahankan keinginan konsumen agar tidak bosan dengan pilihan menu yang sama. Hingga saat ini, Sang Pisang telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan Malaysia. Jajanan Sang Pisang ini adalah nugget pisang olahan yang berbeda dari nugget pisang pada umumnya, yaitu pisang yang disajikan bukan hanya dilumuri tepung nugget, tapi juga memberikan cita rasa lumer di mulut ketika digigit dan tetap terasa crispy. Kombinasi unik ini yang membuat Sang Pisang mendapatkan respon baik dari konsumennya. Aplikasi Madang.id masih berkutat dalam industri kuliner. Kaisang menggarap sebuah aplikasi bernama Madang.id yang fokus pada pengembangan produk kuliner berskala rumahan. Dengan aplikasi ini, semua warung dan pemilik makanan rumahan bisa berkumpul di satu aplikasi yang sama. Sejak dirilis Desember 2017 silam, hingga saat ini ada lebih dari 2.000 warung yang telah masuk ke dalam aplikasi Madang.id ini dengan 20.000 pengguna aktif yang menjalankan aplikasi setiap hari. Ide awal dari pembuatan startup Madang.id ini dimulai saat Kaisang mendapatkan tantangan dari ayahnya yang juga Presiden Indonesia untuk memajukan produk UMKM. Kaisang yang sudah berkecimpung di dunia bisnis kuliner terpacu untuk mengembangkan ide kuliner ke dalam bentuk aplikasi. Saat ini Madang.id masih berkutat di wilayah Jakarta dan mengajak siapa saja untuk menjadi mitra Madang.id. Dengan modal kecil dan skala, rumahan bisa membantu mengumpulkan konsumen dalam satu aplikasi. Sang Javas beralih ke bisnis clothing, Kaisang mantap untuk merilis brand kaos sendiri bernama Sang Javas. Sejak Agustus 2017 dan hingga saat ini, mendapatkan konsumen tetap untuk setiap desain yang dirilis. Target pasar anak muda ini mengusung tema yang ceria dan warna yang unik dan tentu saja menjadi salah satu pilihan bagi konsumen untuk mendapatkan kaos yang berbeda dari yang ada di pasaran atau distro. Kaisang sering mengenakan produk Sang Javas dalam berbagai kesempatan. Untuk bisnis Sang Javas ini pengerjaannya fokus di kota Solo, Mangkokku. Setelah mandiri dalam merancang bisnis sendiri, kali ini Kaisang berkolaborasi dengan kakak kandung Gibran Rakabuming untuk menelurkan usaha Mangkokku. Ditambah lagi dengan dukungan penuh oleh Chef Arnold Purnomo yang sudah terkenal dalam hal kuliner, Indonesia membuat usaha yang satu ini menjadi lebih meyakinkan lagi. Menu andalan dari Mangkokku adalah rice bowl, endok curry sauce, garlic prawn, dan santapan lainnya yang spesial dan tidak akan didapatkan di warung lainnya. Secara konsep, Mangkokku ingin menyajikan berbagai menu makanan dan minuman khas Nusantara dengan balutan pasar kekinian. Mangkokku mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat dengan mengusung jargon bersih, merakyat nikmat nyata dan sudah membuka beberapa cabang di Jakarta. Ternak kopi. Selain Mangkokku,
Duet maut Kaesang dan Gibran juga terjadi saat membuat ternak kopi yang dirilis April 2019 lalu. Bisnis kopi kekinian ini mengusung jargon karena ini kopi terenak dan saat ini masih tersedia di Jakarta, Tegal, dan Surabaya. Bisnis ini menyediakan berbagai minuman kopi yang diolah dengan teknik cold brew dengan soft drink yang segar. Ada beberapa varian favorit seperti taro, red velvet, matcha, Alcado cream, Baileys, rum, madu, dan coklat. Targetnya tahun ini ternak kopi akan membuka 1.000 cabang di seluruh Indonesia. Meski begitu permintaan kopi Kaesang pangarep cukup tinggi yang tentu saja bisa mencapai target dalam membuka cabang di seluruh Indonesia dengan tren kopi yang sedang naik daun. Pasta buntel, Leder. Meski belum terdengar gaungnya, tapi pasta buntel milik Kaesang dan Gibran ini mulai menggeliat di beberapa kota di Indonesia. Inovasi dari bisnis ini adalah perpaduan antara pasta dan makanan Jawa. Harga yang ditawarkan pun cukup murah yaitu Rp20.000-an. Dengan tampilan yang unik khas masakan tradisional, menu pasta buntel dibungkus dengan daun pisang lalu dibakar dengan api kecil. Hompimpa Games Setu. Beralih dari bisnis kuliner dan clothing, Kaesang menggarap bisnis mainan bersama sang kakak, Gibran Rakabuming. Kaesang membuat mainan Hompimpa Games dan telah membuka toko di Surakarta pada November 2017 lalu. Game ini dibagi menjadi Matchet, The Art of Batik, dan Acaraki. Setiap game memiliki sisi edukasi yang berbeda, seperti Matchet adalah game untuk mengajak bermain sekaligus belajar matematika. Untuk The Art of Batik bertujuan untuk mengedukasi pemain tentang proses pembuatan batik. Sedangkan Acaraki adalah game tentang peramu jamu di zaman Majapahit yang akan mengobati 5 wilayah Majapahit, yaitu Daha, Kahuripan, Matahun, dan Tumapel Ledengels, Sang Javastrus. Setelah sukses dengan Sang Java sebagai brand clothing miliknya, Kaesang mengembangkan bisnis ini menjadi Sang Javastrus yang ditujukan bagi para skaters dengan menggandengkan brand lokal terus. Pengembangan bisnis ini sudah mulai dilakukan sejak Februari 2018 silam. Siap Mas. Siap Mas adalah brand yang menaungi produk makanan ringan yang dibuat oleh Kaesang dan Gibran. Brand yang diluncurkan pada Agustus 2019 ini menyediakan berbagai makanan ringan seperti kemeripik, ikripik, dan ngedrin yang semua produknya sudah bisa didapatkan di minimarket retail. Yang ayam. Setelah berkutat di bisnis kuliner, Kaesang meluncurkan yang ayam yang fokus pada menu ayam kalasan. Lini bisnis ini pertama kali dirilis di Tanjung Duren, Jakarta Barat dan mulai menggeliat untuk menyasar konsumen keluarga yang ingin makan ayam kalasan. Sang Pisang Yin Kengkring. Sang Pisang adalah usaha kuliner jajanan ringan yang sudah dirintis sejak 2017 dan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Gerai Sang Pisang mulai berekspansi di kota-kota besar di Indonesia dan terus membuka cabang. Setiap 6 bulan sekali, Sang Pisang selalu mengeluarkan varian baru untuk terus mempertahankan keinginan konsumen agar tidak bosan dengan pilihan menu yang sama. Hingga saat ini, Sang Pisang telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan Malaysia. Jajanan Sang Pisang ini adalah nugget pisang olahan yang berbeda dari nugget pisang pada umumnya, yaitu pisang yang disajikan bukan hanya dilumuri tepung nugget, tapi juga memberikan cita rasa lumer di mulut ketika digigit dan tetap terasa crispy. Kombinasi unik ini yang membuat Sang Pisang mendapatkan respon baik dari konsumennya. Aplikasi Madang.id. Masih berkutat dalam industri kuliner, Kaesang menggarap sebuah aplikasi bernama Madang.id yang fokus pada pengembangan produk kuliner berskala rumahan. Dengan aplikasi ini, semua warung dan pemilik makanan rumahan bisa berkumpul di satu aplikasi yang sama. Sejak dirilis Desember 2017 silam, hingga saat ini ada lebih dari 2.000 warung yang telah masuk ke dalam aplikasi Madang.id ini dengan 20.000 pengguna aktif yang menjalankan aplikasi setiap hari. Ide awal dari pembuatan startup Madang.id ini dimulai saat Kaesang mendapatkan tantangan dari ayahnya yang juga Presiden Indonesia untuk memajukan produk UMKM.
Kaisang yang sudah berkecimpung di dunia bisnis kuliner terpacu untuk mengembangkan ide kuliner ke dalam bentuk aplikasi. Saat ini madhang.id masih berkutat di wilayah Jakarta dan mengajak siapa saja untuk menjadi mitra madhang.id. Dengan modal kecil dan skala, rumahan bisa membantu mengumpulkan konsumen dalam satu aplikasi. Sang Javas beralih ke bisnis clothing. Kaisang mantap untuk merilis brand kaos sendiri bernama Sang Javas. Sejak Agustus 2017 dan hingga saat ini, II mendapatkan konsumen tetap untuk setiap desain yang dirilis. Target pasar anak muda ini mengusung tema yang ceria dan warna yang unik dan tentu saja menjadi salah satu pilihan bagi konsumen untuk mendapatkan kaos yang berbeda dari yang ada di pasaran atau distro. Kaisang sering mengenakan produk Sang Javas dalam berbagai kesempatan. Untuk bisnis Sang Javas ini pengerjaannya fokus di kota Solo, Mangkokku. Setelah mandiri dalam merancang bisnis sendiri, kali ini Kaisang berkolaborasi dengan kakak kandung Gibran Rakabuming untuk menelurkan usaha Mangkokku. Ditambah lagi dengan dukungan penuh oleh Chef Arnold Purnomo yang sudah terkenal dalam hal kuliner, Indonesia membuat usaha yang satu ini menjadi lebih meyakinkan lagi. Menu andalan dari Mangkokku adalah rice bowl, endok curry sauce, garlic prawn, dan santapan lainnya yang spesial dan tidak akan didapatkan di warung lainnya. Secara konsep, Mangkokku ingin menyajikan berbagai menu makanan dan minuman khas Nusantara dengan balutan pasar kekinian. Mangkokku mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat dengan mengusung jargon bersih, merakyat nikmat nyata dan sudah membuka beberapa cabang di Jakarta. Ternak kopi. Selain Mangkokku, duet maut Kaisang dan Gibran juga terjadi saat membuat ternak kopi yang dirilis April 2019 lalu. Bisnis kopi kekinian ini mengusung jargon karena ini kopi terenak dan saat ini masih tersedia di Jakarta, Tegal, dan Surabaya. Bisnis ini menyediakan berbagai minuman kopi yang diolah dengan teknik cold brew dengan soft drink yang segar. Ada beberapa varian favorit seperti taro, red velvet, matcha, Alcado cream, Baileys, rum, madu, dan coklat. Targetnya tahun ini ternak kopi akan membuka 1.000 cabang di seluruh Indonesia. Meski begitu permintaan kopi Kaisang pangarep cukup tinggi yang tentu saja bisa mencapai target dalam membuka cabang di seluruh Indonesia dengan tren kopi yang sedang naik daun. Pasta buntel Leder. Meski belum terdengar gaungnya, tapi pasta buntel milik Kaisang dan Gibran ini mulai menggeliat di beberapa kota di Indonesia. Inovasi dari bisnis ini adalah perpaduan antara pasta dan makanan Jawa. Harga yang ditawarkan pun cukup murah yaitu Rp20.000-an. Dengan tampilan yang unik khas masakan tradisional, menu pasta buntel dibungkus dengan daun pisang lalu dibakar dengan api kecil. Hompimpa Games Setu. Beralih dari bisnis kuliner dan clothing, Kaisang menggarap bisnis mainan bersama sang kakak, Gibran Rakabuming. Kaisang membuat mainan Hompimpa Games dan telah membuka toko di Surakarta pada November 2017 lalu. Game ini dibagi menjadi Matchat, The Art of Batik, dan Acaraki. Setiap game memiliki sisi edukasi yang berbeda, seperti Matchat adalah game untuk mengajak bermain sekaligus belajar matematika. Untuk The Art of Batik bertujuan untuk mengedukasi pemain tentang proses pembuatan batik. Sedangkan Acaraki adalah game tentang peramu jamu di zaman Majapahit yang akan mengobati 5 wilayah Majapahit, yaitu Daha, Kahuripan, Matahun, dan Tumapel Ledengels, Sang Javas terus. Setelah sukses dengan Sang Javas sebagai brand clothing miliknya, Kaisang mengembangkan bisnis ini menjadi Sang Javas terus yang ditujukan bagi para skaters dengan menggandengkan brand lokal terus. Pengembangan bisnis ini sudah mulai dilakukan sejak Februari 2018 silam. Siap Mas. Siap Mas adalah brand yang menaungi produk makanan ringan yang dibuat oleh Kaisang dan Gibran. Brand yang diluncurkan pada Agustus 2019 ini menyediakan berbagai makanan ringan seperti kemeripik, ikripik, dan ngedrin yang semua produknya sudah bisa didapatkan di minimarket retail. Yang ayam. Setelah berkutat di bisnis kuliner, Kaisang meluncurkan yang ayam yang fokus pada menu ayam kalasan. Lini bisnis ini pertama kali dirilis di Tanjung Duren,
Jakarta Barat dan mulai menggeliat untuk menyasar konsumen keluarga yang ingin makan ayam kalasan.